Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiqah Syifa Aulia. Saya ingin menjawab pertanyaan magang hari ketiga tentang tema job description. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yaitu dengan mengajak anak dengan lembut, terus membangun rasa aman, terus menawarkan kegiatan yang disukai anak, dan tidak memaksa anak untuk masuk kelas. Pertanyaan nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada anak yang menangis? Yaitu dengan menenangkan dia dengan kasih sayang, terus mencari penyebabnya anak ini nangis, terus memeluk dan menemaninya hingga tenang. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Yaitu mengingatkan anak dengan bahasa yang halus, terus mengalihkan kegiatan yang lebih positif agar tidak mengganggu temannya. Pertanyaan nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Yaitu dengan menegur namanya gitu, misalnya kakak gitu. Terus mengajak dia berinteraksi, terus mengganti aktivitas agar lebih menarik, agar dia tidak bosan dan melamun. Bagian B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yaitu mengevaluasi perkembangan anak, terus mengisi catatan perkembangan anak. Bagian C, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Yaitu menyiapkan alat belajar, menyiapkan modul anak sesuai dengan tahapan, dan menjaga suasana kelas. Yang ketiga, bagian D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Yaitu melalui observasi, komunikasi, dan interaksi dengan anak, interaksi langsung dengan anak saat belajar dan bermain. Nomor 2, pertanyaan tema tugas dan tanggung jawab motivator. Bagian 1, apa target, suasana, dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Yaitu motivator harus membuat kelas itu menjadi aman, terus nyaman, menyenangkan, dan menumbuhkan minat belajar anak. Nomor 2, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba? Yaitu dia menggunakan metode Bimba, yaitu metode bermain sambil belajar, terus pendekatan individual, dan penuh kasih sayang. Apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Yaitu menumbuhkan minat belajar anak melalui kegiatan yang menyenangkan. C, tanggung jawab motivator di kelas. Apa yang harus dilakukan oleh motivator untuk menjadikan suasana kelas aman? Yaitu mengawasi anak-anak, terus menata ruang, memastikan alat belajar anak aman agar anak tidak keluar kelas. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas nyaman? Yaitu bersikap ramah, sabar, dan tidak membentak anak. Nomor 3, apa saja yang harus dilakukan oleh motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid?
yaitu menyapa, menghargai anak, dan memperlakukan anak dengan lembut. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar itu menyenangkan, yaitu menggunakan variasi permainan dan media belajar. Nomor 5, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar, yaitu mengikuti ketertarikan anak dan tidak memaksa. Nomor 6, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya, yaitu memastikan anak dengan metode small step system agar kita mengetahui perkembangan anak sesuai. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.